Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Dia tahu bahwa dia tidak akan tinggal di Jepang paling lama. Bagaimana jika Reiki menunggunya untuk membalas dengan gadis ini setelah dia meninggalkan Jepang? Karena itu, dia harus membuat Reiki ragu. Dengan apa yang dia katakan barusan, Reiki tidak akan pernah memprovokasi gadis ini lagi, karena energi keluarga Sucipto jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Terlebih lagi, keluarga Takahashi bertekad untuk mencapai kerjasama dengan keluarga Sucipto, dan dia telah mengatakan semuanya. Jika dia berani merepotkan gadis ini, itu hanya bisa menunjukkan bahwa Reiki terbelakang mental. Reiko Takahashi secara alami tahu apa maksud Ayu di dalam hatinya, dan dia sangat tidak nyaman karena dia tidak bisa keluar dengan napas tertekan. Namun, betapapun tidak nyamannya, dia harus menanggungnya. Akibatnya, ia hanya bisa menemukan bawahan yang masih bisa melakukan panggilan, dan memintanya untuk segera menelepon ke rumah. 10 menit kemudian, keluarga Takahashi membawa puluhan mobil. Dipimpin oleh kepala keluarga Takahashi, ayah Reiki, Kiko Takahashi. Sebelum Kiko Takahashi turun dari mobil, dia dikejutkan oleh pemandangan tragis di depannya dan tidak bisa berbicara. Lebih dari selusin pengawal terhuyung-huyung di mana-mana, dan lalu lintas bahkan diblokir karena mereka. Wajah putranya sendiri bengkak dan separuh wajahnya pucat. Yang lebih buruk, kedua lengannya benar-benar kehilangan kendali, dan dia mengangkat bahu dengan menyedihkan. Dengan wajah gelap, dia meminta maaf kepada Ayu dan Jevi terlebih dahulu, dan mengirim seseorang untuk mengirim mereka dan rombongan mereka ke hotel. Diatur untuk keluarga Sucipto, dia kemudian memerintahkan orang-orang untuk membawa putranya dan orang lain ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Kiko Takahashi bertanya dengan cermat kepada Reiki tentang keseluruhan proses. Setelah mendengarkan, dia bahkan lebih terdiam. Setelah beberapa saat, dia menepuk sandaran tangan pusat mobil dengan keras, dan berteriak dengan marah, "Dasar babi! Seorang asing berani menyakiti anakku dan belasan pengawal di Tokyo. Ini sama dengan menginjak-injak martabat keluarga saya." Reiki juga sangat marah dan tersedak dan berkata, "Ayah, kamu harus menemukan orang itu dan membunuhnya untuk membalaskan dendamku." Kiko Takahashi mengangguk dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, aku akan membiarkan angin bertiup dan membiarkan orang-orang mengetahui keberadaannya." Reiki tidak sabar untuk mengatakan, "Ayah, temukan dia, aku akan membunuhnya sendiri." "Sendiri?" Kiko bertanya dengan cemberut, "Masih bisakah kamu membunuh dengan tanganmu?" Saat Reiki mendengar ini, dia menangis dan berkata, "Kalau begitu aku akan membiarkan seseorang mengikatkan pisau ke sol sepatuku. Bagaimanapun, aku harus membunuhnya sendiri." Kiko Takahashi mengangguk dan berkata, "Tapi kita tidak bisa terlalu berlebihan tentang masalah ini. Bagaimanapun, kami masih harus membahas kerjasama dengan keluarga Sucipto. Jika kita ingin menemukannya di Tokyo dan membunuhnya, keluarga Sucipto pasti tidak akan berkata apa-apa." Reiki tiba-tiba panik, "Ayah, apakah Anda akan membiarkan sialan itu mati?" Takahashi berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan membiarkan orang-orang menemukannya terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan ninja teratas dalam keluarga mengawasinya secara diam-diam. Kemanapun dia pergi, dia akan terus mengikutinya. Setelah debu menyelesaikan kerjasama kami dengan keluarga Sucipto, kami akan menangkap pria itu dan diam-diam membawanya kembali ke Tokyo. Biarkan Anda mengeksekusinya sendiri." Mendengar hal tersebut, Takahashi Reiki benar-benar merasa lega. Dia bisa bertahan sebentar untuk kerjasama antara klan dan klan Sucipto, tapi dia tidak boleh membiarkannya pergi. Dia lega mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Selama dia bisa membunuh Tama secara pribadi, dia bisa menunggu beberapa hari lagi. Selain itu, dia percaya bahwa bagi ninja topnya, Tama tidak akan pernah bisa menjadi lawan. Setelah Tama pergi dekat Universitas Tokyo,
dia langsung pergi ke rumah Rian. Dia tidak tahu bahwa saat ini, dia sangat populer di aplikasi video pendek di Jepang. Baru saja, seseorang yang memiliki sesuatu yang baik mengajarinya kepada klan Mozu, dan video tentang dia yang membuang Reiki direkam dan kemudian diunggah ke aplikasi video pendek. Kali ini, seluruh Jepang dikejutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang Indonesia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Satu orang mengalahkan hampir 20 orang berturut-turut, sungguh luar biasa. Terlebih lagi, yang membuat orang semakin tidak bisa dipercaya adalah orang ini berani melakukan sesuatu di Reiki di jalanan Tokyo. Sebagai generasi kedua terkaya Jepang dan siapa yang tidak kenal Reiki, dia dipukuli sebagai hantu di jalanan Tokyo. Ini hanyalah berita paling eksplosif di Jepang belakangan ini. Dalam video ini, Tama dan Reiki, karena sudah larut malam dan video ponsel tidak terlalu jelas, mereka hanya dapat mengambil 50% dari penampilan mereka dengan jelas, dan kualitasnya sebanding dengan video yang dirilis oleh selebriti malam paparazzi. Foto-fotonya mirip, namun, gambaran tersebut cukup bagi orang Jepang untuk mengenali Reiki. Adapun Tama, karena orang Jepang sama sekali tidak tahu tentang dia, maka saat video dirilis, orang Jepang tidak bisa mengenalinya. Namun, jika sedikit mengenal Tama, pasti masih bisa mengenali identitas Tama dari video ini. Ito yang sedang duduk di ruang kerjanya saat ini, bosan dengan cerutu Kuba dan segelas scotch di tangannya. Dia masih kesal pada pertemuan pertama keluarga Sucipto dengan keluarga Takahashi, dan yang lebih mengkhawatirkan Tama, suasana hatinya secara alami buruk. Pada saat ini, Tanaka bergegas masuk tanpa mengetuk pintu secara tiba-tiba, dan berkata dengan cemas, "Presiden, sesuatu telah terjadi." Ito Takehiko memarahi kesal, "Hal besar apa yang bisa membuatmu kacau seperti ini? Masalah macam apa ini?" Tanaka tidak punya waktu untuk menjelaskan, dia buru-buru menyerahkan telepon kepadanya, mengklik tombol putar, dan berkata, "Mari kita lihat, ini adalah berita besar tentang Takahashi dari keluarga." Berita besar dari keluarga Takahashi. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.